Kita lanjutkan ya untuk pembahasan kita soal yang telah saya tugaskan. Di sini ada soal model matematika yang pertama bentuk persamaan ya. Di sini toko cerdas menjual alat tulis, Alin membeli dan seterusnya ya. Nah sekarang kita lihat buatlah model matematika. Nah kita misalkan ya, X-nya itu adalah jumlah buku, Y itu adalah jumlah pulpen, dan Z itu adalah jumlah mister. Sekarang kita buat model matematikanya. Yang pertama katanya 3 buku, 2 pulpen, 1 mister, 16.000. Berarti 3X ditambah 2Y plus Z itu sama dengan 16.000. Ini per model matematika yang pertama ya. Persamaan yang pertama. Yang kedua, 2 buku, 1 pulpen, 2 mister. 2 buku, 2X, 1 pulpen, plus 2 mister. Itu nilainya adalah 12.000. Yang kedua. Yang ketiga, Cantika membeli 1 pulpen X tambah Y tambah Z itu sama dengan 7.000. Ini yang ketiga, persamaan yang ketiga. Kita yang gampangnya itu ya 1 dan 3 dulu. Kita cek dulu 1 dan 3. Kalau kita konsisten untuk mengeliminasikan nilai Z, maka kita hilangkan nilai Z itu langsung ya, nggak usah dikali lagi. 2Y plus Z sama dengan 16.000. Yang kedua, X plus Y plus Z sama dengan 7.000. Karena Z-nya koefisiennya sama, kita langsung kurangkan. 3 kurang 1, 2X, 2Y ya. Kemudian 16 kurang 7, 9.000. Nah, sekarang kita coba pasangkan antara 2 dan 3. 2 dan 3. 2 dan 3 ini 2X plus Y plus 2Z itu sama dengan 12.000. Ini X plus Y plus Z sama dengan 7.000. Nah, ternyata kalau tadi kita konsisten ya, kalau membuang Z berarti Z-nya juga dibuang di sini, dieliminasikan. Karena ini Z-nya berbeda, kita kalikan yang bawah dengan 2, yang atas kali 1. Hasilnya 2X plus Y plus 2Z sama dengan 12.000. Yang berikutnya 2X, 2Y, 2Z sama dengan 14.000. Ternyata kita beruntung. Karena ini langsung 2 yang hilang. 2 kurang 2 habis, 2 ini berarti min Y. Yang ini 12 kurang 4 min 14 ya. 12 kurang 14 min 2. Ternyata Y-nya sudah ketemu, langsung 2.000. Nah, masukkan, kalau demikian dapat kita Z-nya. Berarti 2X plus Y sama dengan 9.000. Y sudah dapat 2X tambah 2.000 sama dengan 9.000. Berarti 2X-nya adalah 7.000. X-nya adalah 3.500. Udah ketemu ya. Tinggal cari Z. Z-nya pakai yang paling mudah ya. Yang 3. X plus Y plus Z sama dengan 7.000. X-nya 3.500. Y-nya 2.000. Plus Z sama dengan 7.000 ya, maaf. Nah, ini 5.500 tambah Z sama dengan 7.000. Ternyata Z-nya adalah 1.500. Ketemu ya. Nah, lalu ditanyanya yang bagian B, ini yang bagian A ya. Bagian B kita taruh di sini. Bagian B kita taruh di situ. Berapa harus dibayar Denny jika membeli 3 buku, 3 pulpen, dan 2 mister? Berarti 3X, 3Y plus 2Z sama dengan 3 kali 3.500 ditambah 3 kali 2.000 ditambah Z-nya tadi ya 2 kali 1.500. Jadi jawabnya 10.500
tambah 6.000 tambah 3.000. Jadi jawabannya adalah 9.500. Ini bagian B. Ini bagian A-nya ya. Nah, maaf ya. Oke. Sekarang yang bentuk yang kedua. Bentuk kedua ini Ibu Kartika membuat 2 jenis kue, memberikan 100 dan seterusnya. Bahannya tersedia 9,6, mentega dan 26 kg terigu dan seterusnya ya. Nah, kalau kita perhatikan, kita nomor yang A saya taruh di sini. Nyatakan model matematik dalam sistem pertidaksamaan. Misalnya X-nya itu adalah jumlah kue cantik ya, kue elok yang pertama ya. Yang Y-nya adalah jumlah kue cantik. Nah, coba perhatikan ya. Kita bikin tabel di sini. Nyatakan, kita biar mudah bikin tabel ya. Nah, kita bikin tabel. Mudah-mudahan kelihatan. Ini jenis, ini mentega, ini terigu. Jenis, mentega, terigu. Saya tambah untungnya di sini ya, untung. Nah, coba perhatikan. Sudah kita nyatakan elok tadi namanya X ya. Cantik itu adalah Y. Nah, kalau kita lihat di sini katanya kue elok memerlukan 120 gram mentega, 500 gram terigu. Berarti ini kue elok ya. Kue eloknya 120 gram mentega, 500 gram terigu. Kalau kita lihat kalau kue eloknya untungnya berapa? 1000. Nah, oke. Kemudian yang Y, kue cantik. Kue cantik memerlukan 240 gram mentega dan 300 gram terigu. Berapa? Maaf ya, 300 saja. Berapa keuntungannya? Berarti 750, maaf. 750. Nah, sekarang persediaan mentega itu 9,6 kg. Tadi pakai satuannya adalah gram. Jadi bawahnya juga gram. Jadi tidak boleh lebih dari 9,6 kg atau 9.600. Nah, sekarang terigu katanya 26 kg. Berarti 26 kg berarti 2 kalikan 1000 berarti 26.000. Nah, jadi kita bisa bikin model matematikanya. 120x ditambah terigu yang mentega yang diperlukan oleh jenis kue elok dengan ditambah dengan terigu yang diperlukan kue mentega yang diperlukan kue cantik, itu tidak boleh melebihi dari persediaan. Persediaannya adalah 9.600. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 120 ini jadi X. 240 bagi 120 adalah 2Y. 9.600 bagi 120 berarti 80 ya. 80. Ini pertidaksamaan pertama. Pertidaksamaan yang kedua. Terigunya yang diperlukan oleh kue elok itu 500. Yang diperlukan oleh kue cantik itu 300. Tidak boleh lebih dari apa? Persediaan. Persediaannya adalah 26.000. Kalau kita hilangkan nolnya, berarti ini 5x, 3y, tidak boleh lebih dari 260. Ini pertidaksamaan yang kedua. Dan syaratnya adalah x-nya itu harus lebih dari 0, y harus lebih dari 0. Jadi ya, itu. Kalau demikian kita selesaikan berikutnya. Kita selesaikan. Kemudian katanya tentukan, ini sudah model matematika, sudah kita kerjakan. Yang kedua, B, tentukan fungsi optimum. Fungsi optimum adalah fungsi tujuan atau fungsi objektif. Ini untungnya berapa? Untuk X itu 1000 kali X. Untuk Y itu 700. Dari sini ya, 750. 750Y. Maaf ya.
Nah, sudah. Kalau demikian, kita jawab yang C. Yang C katanya gambarlah dalam koordinat kartesius dan arsilah daerah penyelesaian. Nah, kita coba yang gambarkan. Ini koordinat kartesiusnya. Pertidaksamaannya adalah X tambah 2Y kurang dari 80. Kalau kita gambarkan, kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah 40. Kalau Y-nya 0, kita tutup Y-nya, berarti X-nya adalah 80. Jadi garisnya ini 80. Ini 40 terus sedikit ya. Nah, kemudian yang kedua, 5X plus 3Y kurang dari 260. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 260 bagi 3 sekitar 86,7 ya, 86,7. Kemudian kalau Y-nya yang 0, berarti 260 bagi 5 dapatnya 52. Jadi kalau kita gambarkan 87-nya di sini, 7 ya, 86,7 maaf. 86,7 tuh habis itu 52. Kalau kita garis. Nah, daerah penyelesaiannya adalah sama-sama di dalam. Nah. Oke. Nah, jadi ada berapa titik? A, B, C. Jadi titik-titik yang menentukan nilai optimumnya adalah titik A, B, dan C. A-nya sudah tahu ya, 0,40. B-nya, C-nya sudah tahu adalah 52,0. Yang B yang kita cari adalah dengan menggunakan eliminasi. Kita coba dengan eliminasi. Berarti 2X ya. X plus 2Y sama dengan 80. Yang kedua 5X plus 3Y itu sama dengan 260. Kita sama menghilangkan X, kita kalikan ini 5, yang bawahnya kali 1. Dapatnya 5X 10Y sama dengan 400. Yang ini 5X tetap ya, tambah 3Y sama dengan 260. Kita kurangkan 7Y sama dengan 140. Berarti Y-nya 20. Nah, kalau Y-nya 20 kita ambil di sini X plus 2Y sama dengan 80. X tambah 2 kali 20 sama dengan 80. Berarti X-nya adalah ini 40, berarti X-nya adalah 40. Ketemu ya? Berarti B-nya adalah 40,20. Nah, kemudian sekarang fungsi objektifnya. Nilai ditanya yang D ya. Ini B, ini C. Yang D dinyatakan katanya tentu hitunglah keuntungan maksimum. Tadi rumus objektifnya adalah 4X, Y, Fx, Y itu 1000 kali X ditambah 750 kali Y. Yang pertama yang A. Yang A adalah 0,40. Itu adalah 1000 kali 0 ditambah 7500 kali 40. 7500 kali 40 itu nilainya 7 kali 4 7,5 kali 15 30 ya, berarti 30.000. Yang B, F-nya adalah 40,20, berarti 1000 kali 40 ditambah 750 kali 20. Yang ini 40.000 ya, ditambah 7 kali 2 30, 7 kali 2 ya, 30.000 ya, 7,5 ya, 7,5 15.000, maaf ya. Nah, jadi dapatnya adalah 55.000. Oke, yang C adalah 52,0. Berarti 1000
kali 52 ditambah 750 kali 0. Jadi jawabannya ada 52.000. Jadi keuntungan maksimum adalah 55.000. Ya, 55.000 ya. Nah, lalu ditanya, lalu yang terakhir, yang E, ini yang E, ditanya jumlah kue yang diproduksi agar keuntungan maksimum. Yang pertama kue elok, kita bikin sebanyak 40. Kue cantik, kita buatkan sebanyak 20 buah ya. Jadi inilah ya, angka inilah yang menyebabkan angka maksimum, keuntungan maksimum. Nah, sekarang yang berikutnya nomor 3. Nomor 3, sebuah perusahaan menyewa truk ya. Menyewa truk ya. Dan seterusnya, jenis truknya ada 2. Nah, dengan sewa. Nah, kalau kita bikin tabel yang pertama yang A, kita tahu bahwa truk yang A, jumlah truk A itu kita sebut dengan X, jumlah truk B itu kita sebut dengan Y. Kalau kita bikin tabel, ya. Jenis, kemudian kapasitas truk ya. Kapasitas truk itu pendingin ya, pendingin. Yang kedua tidak pendingin. Tidak ada pendingin maksudnya. Yang sewa ya. Nah, mudah-mudahan cukup tepatnya. Nah, sekarang kita lihat. Jenis A mempunyai ruang pendingin 2. A itu ruang pendinginnya 2 meter kubik ya. Kemudian tak pendinginnya 4. Berapa sewanya? 30.000. Kemudian jenis B itu berpendinginnya 3. Yang tidak berpendinginnya adalah 3 juga. Sewanya 40.000. Kita tahu berapa bahan yang akan diangkut, hasil bumi yang akan diangkut itu 90 meter kubik ya. 9 meter kubik dalam ruang pendingin, berarti yang pendingin ya. Pendinginnya itu adalah 90 meter kubik. Dan yang tidak berpendingin itu hasil bumi yang harus diangkut yang tidak berpendingin adalah 120. Nah, sekarang kita bikin model matematikanya. Yang pertama 2x. Dari sini ya. Ini tadi x ya. Ini x, maaf ya. X sudah diganti ya. Y. Berarti 2 kali x ditambah 3 kali y itu harus minimal ya 90. Kemudian yang kedua 4x ditambah 3y harus lebih dari 120. Yang jelasnya x harus lebih besar dari 0, y harus lebih besar dari 0. Ya. Kemudian yang B ya. Fungsi optimum yang B ya. Kemudian yang B fx, y ini karena menyangkut biaya minimal, berarti kita cari sewanya, berarti 30.000 x ditambah 40.000 y. Yang C kita gambarkan. Ya. Gambarkan koordinat kartesian dan hasilkan daerah penyelesaiannya. Kalau demikian kita gambarkan. Yang pertama ini 2x 3y. Kalau x-nya 0, x-nya 0 berarti y 3 kali y 30 ya. 30 y-nya. Nah, sekarang kalau y-nya yang 0, saya tutup y-nya berarti 2x berarti 45. Saya garis ya. Oke, sudah. Kemudian yang berikutnya 4x plus 3y harus lebih dari 120. Kalau x-nya 0, berarti 3 kali 40 ya y-nya. Berarti ke atas sedikit ya. Kalau y-nya yang 0, berarti 30 ke bawah sedikit. Jadi kita arsir. Karena dia lebih dari, maka arsirannya keluar. Nah, jadi titiknya adalah A, B, C. Titik A kita tahu nilainya adalah 0,40.
BC kita tahu jadi 45,0. B-nya kita eliminasikan. Ya, untuk mencari B kita cari 2X plus 3Y sama dengan 90. 4X plus 3Y sama dengan 120. Gampang ya, ini sudah ada unsur yang sama, kita langsung kurang. Ini sisa min 2X adalah min 30, berarti X-nya adalah 15. Kalau X-nya 15, berarti kita pakai yang atas ya. 2 kali X ditambah 3 kali Y sama dengan 90. 2 kali 15 tambah 3 kali Y sama dengan 90. Berarti 2 kali 15, 30. Tambah 3Y sama dengan 90. 3Y sama dengan 60, berarti Y-nya adalah 20. Kalau Y-nya 20 ya pasangannya 15,20. 15,20. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi sebelahnya lagi. Yang ini yang C. Ini A, B. Yang D. Hitunglah pengeluaran minimal. Tadi rumus itunya 30X ya, maaf 30.000. X ditambah 40.000 Y. Nah, sekarang yang A. Yang A F-nya berapa tadi? 0,40. Berarti 30.000 kali 0 ditambah 40.000 kali 40. Jadi 16 ya, 4 kali 4, 16, nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1.600.000. Yang A ya. Yang kedua 15,20. Berarti 30 kali 15 ditambah 40 kali 20. 15 berarti 450 ya. 15 kali itu 45, 450.000 ditambah 800.000. Jadi jumlahnya 13.000, maaf 12.500 ya. 12.000, maaf 1.250. Maaf ya. 1.250.000. 1.250.000. Yang ketiga F-nya adalah 45,0. Berarti 30.000 kali 45 ditambah 40.000 kali 0. Berarti 45 dikalikan dengan 30 berarti 1.350.000 ya. Jadi yang nilai terendah adalah ini. Pengeluaran minimal itu adalah 1.250.000. Nah, lalu yang E, berapa truk yang harus disewa agar pengeluaran minimal? Tadi berarti 15 truk A dan 20 truk B. Demikian pembahasan soal kita tentang penentuan model matematika dan penyelesaiannya.